ini kopinya, Pak. Suksema, Bu. Ini apa? Kan Bu, Bibi mau periksa ke Ibu Bidani. Samian normal, Pak. Oh, man gitu. Apa gimana lainnya aja Ibu Bidani? Ibu kok bidan ngarahin terkait KB, Pak. Panaki lahir mani penawang kabin api kalangan, Pak. Oh, man begitu. Mama menawang. Kabe apa kalanggo? Mama man dia mikirin kang nganggo KB suntik ini 3 bulan, Pak. Oh, man gitu. Jadi ada lu di YouTube nah. Panawang kabe apa kalanggo? Halo semua, kembali lagi bersama saya Ila Miranda dalam channel Kelas Ibu Hamil. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait KB suntik 3 bulan. Nah, jadi di sini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh Bidanita. Baik, selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Bila, kabarnya baik hari ini. Baik Ibu, nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait KB suntik 3 bulan Ibu ya. Menurut Ibu sendiri KB suntik 3 bulan itu apa sih Bu? Nah, di ILA, jadi KB suntik 3 bulan sendiri itu merupakan salah satu alat kontrasepsi di ILA ya. Jadi di mana alat kontrasepsi ini itu diberikan setiap 3 bulan sekali di ILA yang diberikan melalui suntikan atau melalui injeksi. Baik Ibu, nah jadi tadi Ibu mengatakan bahwa alat ini sebagai alat kontrasepsi ya. Menurut Ibu sendiri, apa sih kandungan yang ada di KB suntik 3 bulan ini sehingga dapat dikatakan sebagai alat kontrasepsi? Nah, jadi di ILA, KB suntik 3 bulan ini sendiri dikatakan sebagai alat kontrasepsi di ILA yang dimana ini mengandung 2 hormon. Jadi ada hormon medeoprogestin dan juga hormon progesteron, di mana kedua hormon ini bekerja untuk mencegah terjadinya kehamilan itu. Untuk cara kerja dari hormon progesteron itu seperti apa ya? Nah, jadi tadi kan sudah saya sampaikan di ILA ya, bahwasannya hormon ini itu juga terjadinya kehamilan gitu. Jadi kedua hormon medeoprogestin dan juga progesteron ini sendiri itu akan menghambat pertumbuhan dari hormon reproduksi di dalam tubuh kita. Jadi ada hormon LH dan juga hormon FSH gitu ya. Jadi itu akan dihambat proses terjadinya oleh hormon medeoprogestin yang ada di dalam hal ini. Nah, itu juga akan menghambat perkembangan atau masih dari folikel-folikel yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi itu akan menghambat terjadinya kehamilan. Nah, sebenarnya hormon medeoprogestin ini sendiri itu 99,8% itu dapat menghambat terjadinya kehamilan. Seperti itu Ibu ya. Kemudian untuk apakah ada mungkin ketentuan dari KB ini boleh digunakan dan tidak boleh digunakan untuk siapa saja ya? Nah, inilah jadi sebenarnya penggunaan dari KB suntik 3 bulan ini itu diperbolehkan untuk ibu yang baru mengalami kehamilan ataupun ibu yang abortus di dalam keguguran boleh yang menggunakan KB suntik 3 bulan. Namun di sini itu lebih ditekankan untuk KB suntik 3 bulan ini itu tidak diberikan kepada ibu yang hamil ilah. Jadi ibu hamil itu tidak dibolehkan menggunakan KB suntik ilah ya, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi kan ini akan mengalami hormon-hormon ilah ya. Jadi ketika hamil kita menggunakan KB ini itu kan berpengaruh juga ke hormon kita gitu. Baik, semuanya jadi sudah jelas ya bahwa KB ini tidak boleh digunakan pada saat hamil. Kemudian Ibu untuk lama penggunaan dari KB ini berapa lama Ibu ya? Nah, sebenarnya untuk penggunaan dari KB ini itu tergantung sinyal, jadi tidak ada berapa lama menggunakan itu tidak ada, tapi kapan kita mau menggunakan itu boleh, jadi berapa lama kita menggunakan itu boleh, tapi yang pasti KB ini itu akan bekerja selama 3 bulan ya. Dia akan bekerja selama 3 bulan dan biasanya sih minimal untuk menggunakan KB suntik 3 bulan ini itu dalam 10 tahun di wilayah itu bisa sebanyak 4 kali. Jadi menurut Ibu sendiri waktu yang tepat untuk penggunaan KB ini kira-kira mulainya dari kapan Ibu ya? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk itu kan tidak ada batas waktunya. Untuk penggunaannya itu sebenarnya tidak ditentukan adalah kapan harus menggunakan KB suntik 3 bulan, tidak ada. Tapi ini itu akan lebih efektif dan lebih dianjurkan gitu ya untuk menggunakan KB suntik 3 bulan ini itu 7 hari dari hari menstruasi pertama, lalu juga 7 hari dari setelah kita keguguran ya, ataupun nanti itu 3 minggu setelah kita melahirkan atau bisa bersalin gitu seperti itu ya. Ibu, bagus sekali mungkin penjelasannya, tak terasa waktu kita sudah cukup lama Ibu ya berbincang-bincang. Selanjutnya sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, apakah dari Ibu ada pesan yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit saja lah ya, jadi mungkin di sini saya ingin menambahkan terutama untuk ibu-ibu ya di
Indonesia tentunya, karena untuk itu penting sekali untuk menjaga jarak kehamilan gitu ya, juga jaga jumlah anak yang kita miliki gitu. Jadi ibu harus dengan baik memilih HB apa yang akan digunakan sehingga nantinya ini tidak akan mempengaruhi ibu, lalu juga ini dapat memenuhi apa sesuai dengan keinginan ibu masing-masing gitu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu ya atas penyampaian saya dan juga materinya. Oke semua, sekian diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa. Pak, kayaknya KB suntik 3 bulan tuh belum Pak. Oh, menurut Bapak engken. Menurut bapak tergantung gen, tergantung ibu gen apa aja kalanggo. Yang nganggon implan gak yudi, tuh yang takutnya mengganggu aktivitas ibu sehari-hari. Yang cara bersih rumah, mencang mbak prabot. Bapak tahu sih suntik di bokong Pak, engken rasanya sakit sih. Nanti bokong, tahan bu, nak sakit ada nenek bokongnya sakit. Tinggi dan lega. Oh sih Pak, tapi perlu perhatian masih tuh pasien masalah nani. Tapi Pak, oh, suntik 3 bulan tuh orang udah ngai mokoh, apalagi Bu kan yang ibu menaik 10 kilo. Yang itu nih pirenge, dan gitu bu. Dan mau kejang bu nganggu. Bingung banget KB napi keadaan keaneka langgen. Man gitu, ibu bidan nggak kontrol aja ibu bidan. Sesuai jadwal sih bintuan Pak. Nah, man gitu binpuan dan takunang aja ibu bidanin nah. KB apa ya kalanggo. Nah begitu ibu istirahat lah Pak. Nah, istirahat malu. Ini aku kayak kopi ini. Nah, bapak mau ngabatin. Baik Ibu, Bapak, untuk hasil pemeriksaannya tadi dengan asisten saya itu hasilnya normal ya? Baik, Ibu mau apa gimana? Ada dapat Bu? Mau pakai KB yang mana? Saya dan suami saya sudah sepakat menggunakan KB suntik yang 3 bulan gitu. KB suntik 3 bulan. Oke. Udah tahu Bu apa itu KB suntik 3 bulan? Saya sampai segini itu KB suntik 3 bulan itu diberikan setiap 3 bulan sekali. Dan nantinya saat saya melahirkan itu diberikan pada saat 3 minggu pertama itu tidak. Tapi saya kurang mengerti bagaimana cara pemberiannya karena kan di video itu hanya menjelaskan kurikulum-kurikulumnya saja. Baik, sudah mengerti ya apa itu KB suntik 3 bulan. Saya jelaskan sedikit ya Bu, untuk cara kerja dari KB suntik ini adalah yang pertama, KB ini itu disuntikkan ke area bokong ibu ataupun bagian luar ibu, kan ya tahu. Nah, jadi nanti setelah yang namanya injeksi, nah injeksi intramuskular itu namanya ya. Setelah injeksi obatnya masuk ke dalam tubuh ibu, nanti ada namanya proses absorpsi atau penyerapan Bu ya. Nah, jadi obatnya itu dari bagian otot ibu itu akan masuk ke darah. Dari darah tersebut masuk ke peredaran darah dan akan diantarkan obatnya itu ke bagian rahim ibu. Nah, setelah sampai di rahim, darah yang mengandung obat dari KB suntik itu akan dilepas di rahim ibu. Nah, untuk cara kerja dari obat ataupun KB suntik 3 bulan ini adalah dengan menghentikan folikel stimulasi hormon. Jadi itu folikel yang kata ibu bilang tadi tidak mengerti. Folikel itu sebenarnya adalah hormon yang menstimulasi masa menstruasi dan juga ovulasi atau pembuahan. Nah, jadi hormonnya ini yang diberhentikan gitu, cara pengerjaannya sehingga bisa dikatakan untuk KB suntik 3 bulan ini efektif itu dalam mencegah kehamilan ya. Oh seperti itu ya Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan atas informasinya. Ini sangat berguna sekali bagi saya dan suami saya. Jadi saya ingin bertanya sekali lagi, apa benar ya KB suntik 3 bulan itu bisa dibunuh? Oh begitu. Seperti ini Bu ya. Dan ini setiap obat itu memiliki efek samping gitu. Nah, untuk KB suntik 3 bulan ini itu memang efek sampingnya itu adalah mempercepat perubahan karbohidrat dan juga glukosa menjadi lemak sehingga lemak di bawah kulit ibu itu makin cepat jadinya bertambah seperti itu. Tapi Ibu nggak perlu khawatir ya Bu, karena di sini alternatif ataupun cara mengatasinya adalah dengan melakukan aktivitas gitu. Bukan aktivitas yang berat-berat gitu ya. Ibu bisa melakukan olahraga ringan, rasanya nggak apa-apa ya. Yang penting konsisten dan juga rutin. Lalu Ibu juga harus menjaga asupan nutrisi. Jadi jangan makan karbohidrat aja gitu ya. Tetap 4 sehat 5 sempurna seperti itu Bu.
Selanjutnya itu ibu ingat makan perbanyak serat gitu Bu ya, agar nanti nggak mulai sembalit karena memang ibu pasti terlalu sembalit. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya bukan KB suntik 3 bulan ini yang udah bocor bikin gemuk gitu enggak, tapi pola keseharian, pola aktivitas dan juga pola nutrisinya yang salah seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Ya kalau begitu saya sama istri saya akan dulu ya. Terima kasih. Saya Pak ya. Ya Bu, ini Bu. Ya. Ini